wa atubu ilaik. Astaghfiruka ya Allah, sepanjang pengajian mungkin ada kata saya yang kurang enak didengar. Sepanjang pengajian mungkin ada hati saya yang bersuudzon bahkan terhadap guru saya. Sepanjang pengajian ya Rabb mungkin ada salah dari tingkah saya yang kurang sopan terhadap orang yang lebih tua dari saya. Allah Subhanahu wa ta'ala, astaghfiruka, saya minta ampun kepada Engkau. Wa atubu ilaik, dan saya bertaubat kepada Engkau. Yang tadinya kita hadir di pengajian diampunin, sampai pengajian kita ngelakuin dosa nggak jadi diampunin, gara-gara dikir penutup majlis itu dibalikin lagi ampunan Allah untuk kita. Subhanallah. Saya seringkali sampaikan bahwa jalur surga paling enak majlis taklim. Cara minta ampun supaya dosa diampunkan oleh Allah yang paling enak hadir majlis taklim. Istighfar kita, masya Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kalau mau diampuni dosa banyak kita istighfar, minimal 1000 dah sehari. Ada yang sehari 1000? Ada yang 7.000 ada? 7.000 doang jingirnya. Ada lagi goceng. Ya subhanallah wa ta'ala, masya Allah. Jadi subhanallah, tidak ada perkara yang paling gampang untuk Allah ampuni dosa-dosa kita kecuali kita bisa hadir di majlis. Seringkali disampaikan guru-guru kita, indahnya majlis taklim itu sampai-sampai Rasulullah gambarkan raudhah surga, saking indahnya. Nggak minta pisang ada, apa bukan surga? Nggak minta semangka ada, udah dipotong dikupasin. Ya jarang-jarang ya ada subhanallah. Maka pantas kalau disebut surga ini pantas. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, dosa-dosa yang begitu banyak kita lakukan bertahun-tahun yang lalu, kemudian sampai hari ini pasti masih kita lakukan dosa-dosa itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirnya kita di majlis taklim insya Allah mengampuni daripada dosa dan kesalahan. Subhanallah. Makanya setiap hal yang baik ya pasti ada keburukannya, pasti ada setannya, pasti nggak mungkin enggak. Hadirin, setan itu nggak mau godain orang yang blow on, nggak mau. Sebab orang blow on udah jelas nggak diterima, ibadahnya nggak diterima, ngelakuin apapun kebaikan nggak diterima. Kenapa? Bodoh. Makanya dia mah nggak perlu digoda kok, pokoknya nggak bakal terima aja urusan. Nah, saya bodoh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi supaya saya bisa digodain setan nih, ya, saya hadir di majlis taklim. Kalau bisa hadir di majlis taklim, lumayan digodain setan. Kalau udah digodain setan, keuntungannya jauh lebih besar ketika kita mampu melawan setan itu. Seringkali saya sampaikan, bagaimana mungkin kita bisa bergembira ria, ya, lompat-lompat, bilang ore saya menang, ore saya menang. Main apa menang? Main bola. Berapa kosong? 10-0. Siapa lawannya? Kagak ada. Nggak ada lawannya, girang. Maka ketika seseorang ibadah digoda setan, itu lawan. Ketika kita mampu melawannya Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, kegembiraannya itu luar biasa. Maka biar digodain setan, datang aja ke majlis taklim. Sebab yang hadir bukan cuma malaikat, memedigo banyak. Bener. Ya, malaikatnya banyak, memedi juga lebih banyak. Bahkan di depan-depan memedi banyak juga. Memedi ini kalau malaikat hadirnya kita di sini, malaikat jatah ghasyahum, dia kumpul, dia mintain ampun kepada kita. Hafatul malaikat ngumpul di sini. Tapi di luaran itu
Di sini ya setan ada, di luaran ada, di rumah juga nungguin. Itu setan. Siapa? Bini kita bukan. Lu setan lu. Begitu lagi bukan. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman mereka menjelma itu macam-macam. Bisa jadi kadang bini kita jadi setan kadang. Bisa jadi kadang anak kita jadi setan kadang. Sering-sering ngaca dah kita. Bercermin, siapa tahu kitanya yang setan. Ini hadir. Ya siapa tahu kitanya yang setan. Jangan kemudian terpulang sesama setan jangan saling ganggu gitu. Lalu setan buat setan, jika kata lagi ya begitu. Ini subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita pulang hadirnya dirahmati Allah, setan itu ganggunya itu sampai kebayang-bayang. Bahkan ada orang yang ketika hadir di majlis taklim nyesel. Kenapa bisa nyesel? Setan masih ngikutin. Emang nungguin di rumah. Jam segini baru pulang. Haji malas betul besok panggung. Tuh, ada yang begitu kan? Jam segini baru pulang lagi, besok nggak usah ngaji dah. Tuh, ini subhanallah. Kata bini yang setan juga nih kata bini. Udah bang, besok bang nggak usah ngaji kalau jam segini pulangnya mah tuh begini. Bini. Mati mulu temennya. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu berat tentu istiqamah itu berat. Ya, menjemput hidayah itu sulit, tapi bukan gampang. Ya, beristiqamah berat, tapi bukan gampang. Semua bisa kita lakukan. Paling tidak hari ini kita menjadi orang yang berlatih untuk arah istiqamah. Ya, untungnya kalau orang latihan ya wajar. Orang latihan namanya latihan istiqamah. Dia datang enggak, datang enggak. Ya namanya latihan. Masih wajar. Ya, enggak bakal mana masih latihan. Orang latihan nyetir nabrak juga masih wajar ya enggak? Main hadroh masih latihan soalnya berantakan tabuannya masih wajar latihan. Tapi kalau yang kayak begini kan udah ahli, udah enak didengarnya. Orang kalau latihan istiqomah sampai jadi istiqomah nyaman rasanya istiqomah. Rasanya kalau nggak hadir tuh masya Allah, bawanya nggak enak aja, bawanya pengen ngaji aja. Belum waktunya sholat subuh depan subuh. Nah, saking istiqomahnya begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya ya hadiahkan kepada kami keistiqomahan. Hadiahkan, berikan kepada kami keistiqomahan. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang istiqamah. Sulit orang ketemu jalan lurus itu, ihdinas siratal mustaqim itu bisa didapat karena istiqamah. Nggak bisa, nggak istiqamah. Antum nggak bakal nemu jalan yang bener-bener jalan yang menuju Allah. Sulit. Kecuali kalau kita bisa istiqamah, baru ketemu yang namanya jalan yang menuju kepada Allah itu. Bahwa kadang-kadang kita udah jalan, itu saya ingat betul. Bapak saya bilang gila Bapak. Waktu mondok jangan pindah-pindah kalau belum kelar. Sebab kenapa? Orang mondok itu kayak orang gali sumur. Di sini digali, belum sampai kelar udah pindah, air belum keluar. Sono gali lagi. Air belum keluar udah pindah lagi. Di sini gali lagi, air belum keluar pindah lagi, terus begitu. Akhirnya yang keluar paling air keringat. Iya enggak? Mau minum air keringat? Kan enggak. Yang subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomah itu kayak begitu. Istiqomah terus sampai betul-betul Allah kasih hidayah kepada kita. Ya, sampai Allah betul-betul kasih petunjuk yang benar-benar kita ketemu Allah. Maka orang yang ketika dia hadir di majelis taklim, sekalipun satu saat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meski dia dipanggil dalam keadaan tersenyum, girang ketemu dengan Allah. Kenapa? Emang yang dicari Allah kok? Emang mau ketemu Allah kok? Ya Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia sudah ketemu Allah, surga mah nggak seberapa.
lebih puncak itu ya ketemu Allah. Maka ketika ketemu Allah itu subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya yakin kita semuanya masih terus belajar untuk segala kebaikan ya, sebagaimana ya guru-guru kita pun sama, apalagi saya ya, semuanya sama-sama belajar. Cuman kalau belajar sendiri-sendiri kan kurang tapi gitu ya. Tapi kalau belajarnya bareng-bareng insya Allah rada enakan. Ini para pencari hidayah, nyari kalau sendiri-sendiri enak kan? Enggak, tapi kalau rame-rame ketemu enggak? Gampang ketemunya ya subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang sengket, ada orang nggak ngaji-ngaji, nggak perlu nggak ngaji-ngaji gitu, gue udah dapat hidayah. Kenapa? Sebab ini para pencari hidayah. Yang masih ngaji masih nyari aja ya, yang udah nggak ngaji udah dapat hidayah, udah temu ya subhanahu wa ta'ala. Sebab itu mudah-mudahan Allah panjangin umur kita dalam ta'at, dan mudah-mudahan Allah sehatin badan kita untuk bisa terus menjaga keistiqamahan dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita selalu hidayah, maghfirah, ampunan, dan juga kasih sayang Allah untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulin lagi di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.